Selamat malam mahasiswa dan mahasiswi Universitas Telkom Semarang. Apakah bisa mendengarkan suara saya? Bisa, Pak. Baik, terima kasih Mas Agnes Siska ya. Baik, terima kasih sebelumnya yang telah hadir ya. Ada Mbak siapa ini, Mbak Mas Agnes Siska ya, terus Mbak Amalia Nimas, Mbak Risna, Mbak Rizky Febriana, ada Mbak Sunaryati dan Mbak Sidan Fahfi, Mas Sidan ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang telah hadir ya dalam mata kuliah saya hari ini. Baik, dalam mata kuliah hari ini nanti kita akan membahas yaitu tentang perkembangan teknologi lintas ya dengan menggunakan ilmu pengetahuan teknologi atau namanya IPTEK ya. Nanti kita akan belajar bersama-sama, akan kita bahas bersama-sama. Nanti saya tunggu dulu dalam waktu 2 menit lagi, mungkin ada yang mau join atau bergabung. Saya tunggu sebentar ya, supaya nanti yang bisa bergabung bisa saya tunggu. Saya kasih waktu dulu 2 menit lagi baru kita mulai. Nanti lewatnya Zoom ya Mbak, lewatnya Zoom. Iya. Oh, enggak bawa HP, enggak apa-apa, santai, enggak apa-apa, barengan aja dengan temannya, enggak apa-apa, absennya nanti aja, enggak apa-apa ya, santai saya orangnya. Masalahnya enggak bisa ini ya, ditampilkan di layar sana ya, masa proyektor enggak bisa nih. Yang tugas 3 kemarin sudah selesai semua. Banyak belum buat. Ya, jalannya bagus ya. Kelihatan enggak kotak maten atau lampu nih? TV ini enggak bisa. Ini saya pakainya proyektor. Terlalu silau ya. Kelihatan Pak? Kelihatan. Makasih kembali. Baik, kita mulai sekarang mata kuliah saya hari ini. Selamat malam mahasiswa dan mahasiswi yang telah hadir ya dalam mata kuliah saya hari ini. Sudah bergabung lagi dengan Mbak siapa ini, Mbak Lulu, Mbak Risna, Mbak Sunaryanti, Mbak Sidan dan Mbak Aisyah ya. Terima kasih sudah bergabung ya. Baik, saya mulai sekarang mata kuliahnya.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam mahasiswa dan mahasiswi yang telah hadir ya dalam mata kuliah saya hari ini, mata kuliah finansial teknologi. Dalam mata kuliah hari ini nanti kita akan membahas yaitu tentang perkembangan fintech ya, salah satunya di Indonesia ya. Nanti dengan perkembangan teknologi yang semakin baik ya dan semakin canggih, dan nanti kita akan belajar bersama-sama dan kita akan bahas sama-sama. Baik, sebelum mata kuliah hari ini kita mulai, lebih baik kita berdoa dulu buat agama dan kita masing-masing. Doa mulai. Selesai. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga mahasiswa dan mahasiswi dalam keadaan sehat ya, sehingga kita bisa ketemu kembali di dalam mata kuliah finansial teknologi. Tidak lupa kita panjatkan puji syukur kepada Gusti Allah SWT sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan dengan baik dan lancar hari ini. Dan kita tidak lupa selalu panjatkan kepada sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya dari nanti. Amin. Iptek di Indonesia sudah mulai berkembang ya. Salah satunya adalah untuk pengembangan finansial teknologi. Nah, sekarang ini di dalam era teknologi ini, masyarakat diharapkan bisa namanya ilmu pengetahuan teknologi untuk perkembangan teknologi dan perkembangan finansial teknologi. Dalam salah satunya adalah fintech. Ya, tidak lupa kita selalu membelajarkan namanya ilmu pengetahuan ya, tentang perangkat pengetahuan ya, tersusun secara sistematis dengan kaidah-kaidah yang tertentu ya. Terus juga ada teknologi penerapan ilmu pengetahuan untuk tujuan praktisnya. Jadi tidak lupa selalu kita belajar namanya teknologi. Sekarang ini perkembangan teknologi sudah mulai banyak sekali, sudah mulai berkembang sekali ya. Salah satunya perkembangan yang itu sudah menggunakan teknologi m-banking ya, sudah mulai berkembang. Jadi kita tidak perlu namanya, kalau kita mau setoran apapun tidak perlu ke bank. Salah satunya itu adalah perkembangan teknologi. Dan ada juga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau namanya iptek. Jadi satuan kesatuan yang disuruh dipisahkan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi perkembangan iptek sekarang ini sudah mulai berkembang ya. Jadi masyarakat diharapkan nanti ya, setelah mempelajari mata kuliah hari ini, diharapkan ya bisa mengenal namanya ilmu pengetahuan teknologi. Banyak sekali iptek yang harus kita pelajari dalam ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah dunia digital ya. Bagaimana kita menggunakan dana aplikasi ya, seperti dompet digital ya, itu juga salah satunya ya. Dompet digital itu ada banyak sekali, ada yang menggunakan dana, ada yang menggunakan Saku ya, ada yang menggunakan link aja ya. Jadi banyak sekali aplikasi yang menggunakan dompet teknologi digital. Sekarang ini juga salah satunya perkembangannya sangat jauh sekali adalah teknologi televisi komunikasi ya. Teknologi komunikasi ini sudah mulai berkembang, ini sudah di sekarang TV analog sudah mulai dinonaktifkan ya. Sekarang kita sudah mulai belajar namanya menggunakan televisi digital. Nah, baik, kita lanjut. Nah, perkembangan iptek
pada kehidupan manusia sudah mulai berkembang. Contohnya ini seperti balon ya, yang selalu naik ke atas ya, di bidang intelektualnya, di bidang tata lingkungannya, di bidang industrinya, di bidang organisasi dan budaya. Jadi sudah mulai sangat naik sekali, sudah mulai berkembang ya. Jadi kita sebagai manusia kita belajar ya, belajar apa? Menggunakan namanya teknologi ya, menggunakan ilmu pengetahuan teknologi supaya kita nanti bisa mengikuti perkembangan era digital saat ini. Jadi era digital ini sudah mulai naik, ibaratnya seperti balon ya, yang selalu naik ke atas ya. Jadi kita harus belajar pelan-pelan dan supaya kita bisa menggunakan peralatan namanya teknologi yang berbasis digital. Jadi kita tidak perlu menyimpan uang banyak-banyak, salah satunya di dompet kita ya. Jadi sekarang kita sudah bisa menggunakan dompet digital ya, kartu digital, di semuanya sudah menggunakan teknologi. Jadi perkembangan finansial teknologi saat ini sudah mulai sangat jauh sekali ya dalam kehidupan di manusia, di kehidupan di masyarakat. Perkembangan iptek dan pelestarian lingkungannya itu memudahkan mendapatkan sesuatu yang diinginkan dan dapat diwujudkan di tampilannya begini. Jadi perkembangannya ini sangat sekali, perhatikan sekali ya dalam perkembangan ilmu pengetahuan, karena sekarang finansial teknologi ini sudah menggunakan namanya ilmu pengetahuan teknologi. Keseimbangan hubungan manusia dengan kehidupan lingkungan alam, sosial ya, ada lingkungan budaya yang mengalami gangguan ya. Terus ada kemajuan iptek ya, yang harus diiringi dengan etika terhadap pelestarian lingkungan. Nah, kita ini salah satunya sudah menggunakan teknologi yang berbasis digital ini ya. Banyak sekali ya, absensi juga sudah menggunakan digital ya. Terus kalau kita pergi menggunakan Grab juga menggunakan digital, ada foto wajah ya menggunakan digital. Jadi kita tidak bisa lepas ya menggunakan namanya digital ya. Ada yang menggunakan Shopee ya, dan itu juga salah satunya perkembangan teknologi, finansial teknologi yang menggunakan iptek, pengetahuan teknologi. Nah, itu salah satunya yang perlu diperhatikan dalam masyarakat sekitar. Jadi kita memajukan keinginan kita mewujudkan ya perkembangan teknologi yang semakin baik ya. Kita belajar pelan-pelan ya, supaya kita bisa menguasai perkembangan teknologi yang terhadap di lingkungan kita. Ada yang perlu kita pelajari ya, ada 9 etika yang terhadap lingkungan alamnya kita yang wajib kita ketahui ya. Yang pertama, sikap terhadap lingkungan ya, tidak pengaruh tanggung jawab atau moralnya ya. Solidaritas ya, itu juga penting sekali ya. Kasih sayang dan kepedulian ya, tidak merugikan orang lain. Intinya kita tidak harus menghilangkan rasa ego kita. Hidup sederhana dan selaras dengan lingkungan. Keadilan, ada demokrasi, ada integritas formal yang perlu kita pelajari. Jadi kita tidak lepas dari namanya 9 etika terhadap lingkungan alam sekitar kita. Walaupun kita sudah mengenal namanya perkembangan teknologi yang saat ini sudah mulai berkembang ya. Selanjutnya ada namanya kearifan lokal.
pemanfaatan lingkungan ya sesuai kebutuhan, menciptakan berbagai aturan atau tata cara ya dalam prinsipnya agar keseimbangan selalu tertata ya terjaga dan lestari. Walaupun kita ini sudah mengembangkan namanya teknologi, tapi kita tetap menjaga namanya keseimbangan ya, keseimbangan alam, keseimbangan sosial ya masyarakat. Jadi tidak lepas namanya demokrasi ya, saling membutuhkan, saling menciptakan berbagai tata cara yang baik, prinsip yang baik ya, supaya nanti kita mendapatkan perkembangan yang lebih baik ya. Kita boleh berbeda pendapat ya dalam suatu perkembangan teknologi, tapi kita tetap namanya harus saling namanya demokrasi ya, untuk menjaga kerukunan ya, menciptakan berbagai aturan dan tata cara. Nah, ini hubungan kearifan lokal terhadap lingkungan. Ada kearifan lokalnya, ada lingkungan hidup dan kelestarian lingkungan hidup. Ini sangat sekali kita jadi satu ya. Perkembangan teknologinya ini sudah sangat jauh sekali ya dalam hubungan kearifan lokalnya kita ya. Jadi kita menjaga ya keharmonisan alam kita. Jangan sampai kita walaupun sudah menggunakan teknologi, tapi kita tidak boleh merusak namanya kearifan lokal kita, lingkungan hidup kita ya, kita harus jaga ya. Salah satunya ini perkembangan namanya pemuda Pancasila ya, atau namanya pelajar Pancasila ya, atau namanya ini adanya ini istilahnya ini kampus merdeka ya dalam perkuliahan ya. Nanti kita membudayakan lingkungan sekitar ya, salah satunya kita mengembangkan project ya. Ini ada lagunya, ini namanya ini pelajar Pancasila ya, ini ada lagunya ya. Jadi mengembangkan sila-silanya dalam Pancasila, kita tidak boleh lepas dalam Pancasila yang pedomannya kita 5 itu ya. Pancasila ada 5 pedoman yang perlu kita berpegang teguh walaupun kita sudah menggunakan teknologi yang berbasis digital ya. Walaupun kita sudah berbasis digital, kita tidak boleh melupakan budaya alam kita ya, sosial kita ya, itu harus kita jaga juga ya. Jangan sampai kita membuang egois kita. Salah satunya ini adalah dengan perkembangan iptek di masyarakat yang saling bekerja satu sama lain dengan perjalanan udara, ada telekomunikasi, jaringan komputer dan elektronika. Jadi perkembangan iptek di masyarakat global ini sangat pengaruh sekali. Jadi sekarang ini kita tidak lepas dalam namanya iptek, perkembangan yang sangat berkembang sekali, tidak lepas. Salah satunya ini ada robot ya. Robot ini salah satunya adalah perkembangan teknologi ya. Untuk apa? Memudahkan kita ya. Contohnya ini banyak sekali yang sudah menggunakan namanya robot juga ya, perkembangan teknologi ini ya. Ada juga yang ini contohnya juga sudah kita lihat, ini contoh di Cina ya. Ini kebanyakan ini sudah menggunakan teknologi yang menggunakan berbasis robot ya. Jadi perkembangan teknologinya sudah mulai berkembang ya. Contohnya ada lagi dalam namanya industri apa itu namanya, warung, rumah makan atau restoran itu ya. Jadi sekarang ini kita tidak perlu memesan atau bagaimana, contohnya itu sudah menggunakan teknologi semua ini contohnya ya. Di pada waktu kita pesan ini sudah barang langsung datang sendiri lewat petir rel kereta api gitu ya. Jadi nanti bisa langsung turun dan kita langsung ngambil sendiri. Itu adalah salah satunya perkembangan teknologi yang
sudah berkembang saat ini. Dan contohnya lagi, kita ini sudah masyarakat global ya. Jadi kita ini sudah banyak sekali beredar di namanya di televisi, di komunikasi ini. Kita ini kalau kita ke luar negeri kita tidak perlu membayar secara tunai ya. Jadi kita sudah belajarkan dari Bank Indonesia yang sudah bekerja sama dengan negara-negara lain. Jadi perkembangan teknologinya ini sudah mulai baik ya. Jadi kita membayar apapun, belanja apapun, kita sudah menggunakan QR code. Jadi salah satunya kita mampir ke negeri Cina, ke negeri Amerika. Ya contohnya banyak sekali ya berita yang sudah menggunakan teknologi. Salah satunya yang menggunakan teknologi yang menggunakan finansial ya. Ada yang menggunakan link aja ya, yang di contoh seperti itu ya. Ada yang menggunakan m-banking ya. Jadi salah satu perkembangan teknologi yang kalau kita membayar tidak perlu membayar secara cash. Jadi kita cukup menggunakan teknologi kita. Jadi kita sudah tinggal barcode aja, nanti kita sudah membayar secara langsung ya, menggunakan aplikasi QR code tersebut. Jadi masyarakat global ini adalah memiliki ya pemikiran secara meluas ya, jadi tidak lagi terbatas pada suatu negara ya, bersifat universal atau global ya. Selanjutnya ini ada dinamika global ya, ada percikan ketegangan politik atau domestik ya, di mana-mana ada land level powernya ya. Ada perang dagang yang lebih mengarah pada politik ekonomi daripada ekonomi murninya. Ada perubahan iklim ya, jadi semakin terbatasnya sumber daya alam yang kita pelajari ini ya. Ada tantangan populasi, jadi lebih banyak orang yang harus makan. Nah selanjutnya ada peningkatan bahan bakar pada penurunan produksi BBM atau mineral. Ini adalah sekarang ini kebutuhan bahan bakar ini salah satunya di Indonesia ini sudah mulai naik nih, di produksinya ini sudah mulai agak berkurang ini yang menggunakan bahan bakar BBM atau mineral ini. Karena kenapa? Karena kan bahan bakar ini sudah mulai naik, kebutuhannya sudah mulai meningkat ini. Jadi sudah banyak sekali yang sekarang sudah mulai menggunakan dengan teknologi listrik ya, salah satunya. Ada yang sepeda motor sudah mau belajar menggunakan, perkembangannya sudah menggunakan sepeda listrik. Ada mobil yang sekarang sudah dari buatan Indonesia ya, sudah belajar ini. Walaupun belum diresmikan, ini ada namanya mobil listrik ini, walaupun belum diresmikan tapi sudah mulai dioperasikan ya. Ini salah satunya untuk mengurangi penurunan produksi BBM, walaupun kebutuhan bahan bakarnya ini yang sudah mulai menaik, jadi harganya sudah mulai naik di perang dagangnya ini. Salah satunya lebih mengarah ke politik ekonomi daripada ekonomi murninya. Nah ini salah satunya, ada demokrasi di Hong Kong ini, ada demokrasinya. Ada ketegangan politik Jepang dan Korea Selatan. Jadi sumber tegangan geografi ini mengganggu perekonomian di era tahun 2020. Salah satunya ini saya ngambil di Kementerian Koordinator di bidang perekonomian di Republik Indonesia ya, salah satunya ini. Ini adalah salah satunya ini yang mengibatkan perkembangan teknologi ini harus mulai ditingkatkan ya. Selanjutnya ini ada pertumbuhan penggunaan internet ya, yang sudah mulai bergerak di tahun
1998 sudah mulai naik ya, tahun 99 sampai tahun 2017 ini sudah mencapai tingkat menggunakan berbasis internet. Sampai saat ini kita sudah menggunakan teknologi berbasis internet ya. Salah satu m-banking ya, itu sudah menggunakan salah satu internetnya. Terus pembayaran menggunakan QR code ya, ada dompet digital ya, itu sudah menggunakan internet salah satunya, finansial teknologi kita ya. Jadi kebutuhan penggunaan internet dalam penggunaan finansial kita, teknologi ini sudah mulai berkembang nih menggunakan internet. Nah, ini lini masa tahap-tahap revolusi industri ya di tahun 1800 ya. Dari 1900 ya sampai tahun 2000 sampai ke sekarang ini kita sudah mencapai revolusi industri yang keempat. Jadi kegiatan manufaktur integritas melalui penggunaan teknologi wireless atau big data yang secara masif ya. Jadi perkembangan dari waktu ke waktu sudah mulai bertingkat. Yang dulunya penemuan mesin uap mendorong munculnya kapal uap, kereta api dan lainnya di tahun 1800, di tahun 1900 ada penemuan listrik ya, atau menggunakan produksi barang. Salah satunya produksi barang itu menggunakan listrik, ini ada menggunakan magicom itu ya salah satunya. Terus ada inovasi teknologi ya, personal komputer ini yang dari tahun 2000 kita sudah menggunakan komputer ya, menggunakan teknologi untuk mencapai informasi di bank ya. Sekarang sudah mencapai namanya revolusi industri yang keempat. Jadi kita menggunakan teknologi berbasis internet salah satunya ya. Jadi salah satunya tidak menggunakan teknologi wireless atau big data secara masifnya. Jadi di data yang tersimpan kita bisa mengetahui perkembangan kita menggunakan teknologi industri di era keempat ini. Dari pemasukan, dari pengeluaran kita akan bisa mengetahui perkembangan teknologinya kita. Nah, salah satunya nih ada ya dunia digital ya, revolusi industri yang keempat. Ada gejala-gejala transformasi Indonesia di saat ini, berbagai jenis model bisnisnya. Ada toko fisik ya, ada seperti Bukalapak, Tokopedia ya, ya. Salah satu ini menggunakan teknologi finansial. Gede-gede kita sudah menjualkan secara online, bisa melalui Tokopedia, Shopee, Bukalapak segala macam ya. Terus sekarang ini perkembangan yang jauh lagi ya, contohnya di Grab ya, ada Gojek ya, ada Masim. Itu adalah salah satu perkembangan transportasi ya, salah satu finansial juga ini, finansial teknologi ini juga ya. Jadi tradisional ini ya posisinya sudah mulai tergeser menggunakan berbasis online. Itu untuk menambahkan finansial kita, walaupun ini menggunakan namanya teknologi berbasis online ya, salah satunya seperti itu ya, perkembangan finansial teknologi yang sudah mulai berkembang ini di Indonesia salah satu. Nah, ini selanjutnya ada wajah kegiatan ekonomi dunia di saat ini. Dia ada saat ini berbagai macam kebutuhan manusia ya, banyak yang menggunakan internet dan dunia digital sebagai wahana interaksi dan transaksi ya. Ini salah satunya ya. Ada smart manufacturing ya, ada smart city, ada Bukalapak ya, ada smart application, ada dokter ya, itu salah satunya ya. Ada smart aplikasi ya, sudah mulai berkembang ini sekarang. Sekarang ini kita sudah belajar namanya teknologi di era industri 4.0 saat ini. Nah, ini adalah skill industri di masa depan. Diharapkan ini di masa depan ini kita sudah mulai belajar ini namanya teknologi. Ada complex problem solving ya, kemampuan untuk memecahkan masalah yang asing dan belum diketahui solusinya.
ya, ada social skill, ada process skill ya, kemampuan yang terkait ya, ada logical thinking, manufacturing ya, ada system skill ya, kemampuan untuk dapat melakukan, dan kebutuhan dengan pertimbangannya, ada cognitive ya, skill yang terdiri antara lain ada kreativitasnya, kemampuan kita ya. Sekarang ini perkembangan teknologi ini tidak menggunakan tenaga, tapi yang kita menggunakan namanya pengetahuan kita. Nah, ini salah satunya kemajuan ya, pertumbuhan permintaan yang akan paling tinggi berdasarkan sektor industri di mana sebelumnya tidak banyak yang membutuhkan, tapi ini sudah mulai perkembangannya, sudah mulai grafiknya ini sudah mulai naik. Baik, terima kasih dalam mata kuliah saya hari ini. Apabila nanti ada pertanyaan silakan mau ditanyakan. Jika tidak ada nanti bisa langsung tanya ya dengan Bapak Ibu dosen pendamping di masing-masing cabang ya. Ada Bu Munifa, ada dan Bu Tati ya. Terima kasih ya Bu. Nanti bisa mahasiswa yang dari cabang Kendal bisa berkomunikasi dengan Bu Munifah. Mungkin kalau ada perkembangan saya belum paham nanti bisa ditanyakan dengan beliau. Mungkin dari mahasiswa ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada saya akhiri ya. Saya mengucapkan terima kasih yang telah hadir dalam mata kuliah saya hari ini. Selamat malam. Jika nanti ada yang mau ditanyakan, silahkan nanti bisa bertanya dengan Bapak Ibu dosen pendamping di masing-masing cabang dalam mata kuliah finansial teknologi. Baik, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat, semoga mahasiswa dan mahasiswi diberi kesehatan dan umur panjang. Semoga harapan mahasiswa dan mahasiswi bisa tercapai, dan semoga keinginannya bisa tercapai yang sesuai yang diinginkan. Amin. Terima kasih. Saya akhiri, salam sejahtera untuk kita semua.